Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Goeser, kali ini saya ingin mereview sepeda touring electric bike yang saya pakai selama sebulan setengah ke Sumatera dalam rangka baik for ibadah bersepeda menuju Tanah Suci. Nah, untuk lebih jelasnya kita ikuti review dan kesaksian saya menggunakan sepeda touring electric bike selama sebulan setengah dari Serpong menuju Sumatera Utara sampai ke Sidikalang. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman dan testimoni terkait dengan sepeda yang pernah saya pakai ke Sumatera selama sebulan setengah. Dari bulan Desember 2021 sampai akhir Januari 2022. Ini saya menggunakan sepeda ini dalam rangka bersepeda ke Tanah Suci. Cuma karena Malaysianya masih tertutup, jadi saya masih tertahan untuk sementara ini. Sepeda ini sebenarnya enak untuk dipakai touring. Cuma kalau touringnya itu kilometernya sudah sampai 2.500 km seperti yang pernah saya pakai, ini drive unitnya tuh rusak nih. Ini nih bagian drive unitnya nih, bagian bawahnya ini nih, bagian bawahnya. Nah, ini bagian baterainya. Nah, bagian baterainya ini kuat nih, alhamdulillah sampai sekarang kuat. Nah, inilah hasil karya dari perjalanan saya ke Medan, bertemu dengan para komunitas sepeda, ditempel berbagai stiker. Jadi begitulah. Jadi ini kalau lebih dari 2.500 ini masa berlaku drive unitnya itu harus diganti. Nah, syukur ini masih dalam garansi, jadi saya tidak dikenakan biaya. Cuma ini kalau misalnya yang menggunakan sepeda ini dia sudah melebihi 2 tahun tapi 2.500-nya setelah melewati masa garansi, nah ini tentu harus bayar untuk ganti ini. Saya nggak tahu juga ya berapa nih harus bayarnya. Nah, jadi sebenarnya lebih aman itu kalau touring jarak jauh dengan jarak yang lebih dari 2.500, seperti misalnya Jakarta Mekah itu kan 15.000 km. Jadi tidak disarankan misalnya bersepeda dengan menggunakan e-bike ini karena ada masa waktunya yaitu 2.500. Tapi kalau untuk happy touringnya di bawah 2.500 sih ini recommended banget gitu. Halo Om Erik, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Om Gun sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, gimana Om Gun setelah kembali dari Sumatera? Alhamdulillah Om. Saya pakai sepeda elektrik ini karena umur saya kan udah nggak muda lagi Om, udah kepala 5. Jadi kalau dengan electric bike ini, ya, jadi paling tidak di jalanan Sumatera yang naik turun itu, ya, saya putaran kakinya terbantu oleh ini electric bike ini. Begitu Om. Ya. Jadi selama perjalanan menuju Baitullah pakai e-bike ini, bagaimana Om Gun untuk tracknya yang bervariasi? Iya Om, jadi begitu masuk Lampung, Palembang, Jambi itu ini betul-betul saya pakai terus fitur electric bike-nya ini nih, yang ini nih. Ya. Karena di sini, karena jalan-jalan di sana kan memang naik turun dan butuh dibantu dengan elektrik. Jadi kayuhan kita menjadi ringan. Nah, masalahnya ini memang kalau kita menggunakan electric bike ini, ya, dia harus dinyalakan sebelum kita pedaling gitu. Jadi tata caranya begitu. Jadi tidak bisa misalnya ini dimatiin ya. Nah, terus lagi jalan kita nyalain. Nah, itu tidak akan berfungsi gitu. Jadi ini harus on off-nya itu harus dinyalakan. On-nya itu pada saat sebelum kita pedaling gitu. Yeah. Jadi ini sebenarnya enak Om. Jadi ini bannya ini ukuran 27,5, lebarnya 20. Ya, lebarnya 24.
lumayan gede tapi enak lah gitu. Saya merasa nikmat nih pakai ini. Kalau saja drive unitnya tidak ada umur lifetime-nya, mungkin ini bagus lah gitu. Nah terus selama Om Gun perjalanan udah nyampe 2.500 sampai di Medan, apa aja ininya Om Gun, kendala-kendalanya dari segi ban, manuvernya bagaimana gitu ininya? Ini Om Erik, alhamdulillah ya. Jadi selama perjalanan sebulan setengah menempuh jarak ya sampai 2.500 sampai drive unitnya rusak ini, yang lain nggak ada yang rusak. Jadi kecuali ban belakang ya, waktu di Lampung ini ban kena paku di Mesuji itu. Jadi cuma itu, yang lain-lain alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti. Tapi ini ban belum ganti nih Bung Gun ya? Belum, ban luarnya belum. Ban dalam yang depan juga belum. Jadi ban dalam luar aja. Luar biasa. Iya, ini malah kembangnya masih ada nih tuh. Masih ada tuh. Jadi cuma ini Om, memang ini handlebarnya atau stangnya ini. Ini saya ganti kan ininya stemnya. Tadinya datar banget. Ini maksudnya supaya saya tidak terlalu sebab kalau nggak diganti, ini tangan saya sering kesemutan. Ini tandanya kan berarti ini terlalu neken ke bawah. Jadi saya ganti stem juga ini Om, lebih dongkak gitu ke atas. Nah tapi itu pun masih kurang dongak juga gitu. Masih ada badan supaya nggak terlalu nekan ke depan. Iya. Kita nggak semutan. Iya betul Om, gitu. Gitu. Nah terus baterainya ini Om Gun? Ya. Nah Om Gun kan jalan kan pagi biasanya, habis subuh atau gimana? Nah terus kapan lagi di charger nih baterainya? Ya ini betul Om Erik, itu yang sering banyak ditanyakan juga. Jadi baterainya ini, jadi selama saya perjalanan di Pulau Sumatera itu, jadi pada saat istirahat dari maghrib, dari jam 6 sampai subuh, itu saya charge di masjid. Karena saya kan perjalanan saya dari masjid ke masjid, jadi berhenti di masjid. Jadi saya cari colokan, jadi sepanjang malam di charge. Tapi ini sebenarnya 6 jam ini udah penuh ini indikatornya ini. Jadi besok paginya sudah bisa pakai lagi. Nah tapi Om Erik, ini sebenarnya baterai ini yang saya rasakan. Jadi kira-kira menjelang jam 5 itu sudah tinggal 2 strip atau 1 strip bahkan. Jadi tergantung, kalau misalnya banyak tanjakan dia cepat habis Om. Jadi sebelum jam 5 dia udah habis. Nah yang bikin saya was-was itu, kalau di Sumatera itu kan rumah penduduk tidak banyak, warung tidak banyak, hutan banyak. Jadi kalau sementara kita belum tahu kan kondisinya. Wah ini kita kalau udah sore itu kita mesti ngecas di mana nih supaya sampai di masjid gitu Om. Nah sering gitu perasaan yang sering saya hadapi selama perjalanan kemarin itu Om Erik. Betul. Gitu. Andaikan ini Om Gun ya, kalau kita pakai terus menerus ini baterainya, kira-kira berapa jam? Ya itu kalau dihitung misalnya ya dengan kontur jalan seperti di Sumatera yang naik turun, banyak tanjakannya, banyak hutan. Dan ini bawaannya misalnya kemarin saya bawa ini kan full loaded ya, di kiri kanan ini full, sama di atas juga. Itu dari kurang lebih dari jam 9 pagi sampai jam 5 lah Om. Jam 5. Jadi sampai jam 6 tuh jarang. Jam 5 tuh udah habis Om. Setengah 6 habis ya. Gitu Om. Pasti udah tinggal cari tempat rehat ya. Tempat rehat yang ada charger listrik, colokan listrik. Gitu Om. Jadi ngecasnya 6 jam. Iya. Tapi ini kalau Om Erik, ini kalau misalnya jalan katakanlah di Pantura Jawa Barat ya, itu kan jalan datar. Jadi sebenarnya kita tidak pakai ini, tidak pakai elektrik bike. Ini nggak masalah Om. Ini laju juga gitu. Jadi kalau di jalan datar ini laju. Lebih banyak nggak difungsikan. Ya lebih banyak nggak difungsikan Om. Betul. Dan orang mekaniknya juga menyarankan, Pak kalau mau hemat elektriknya itu sebaiknya pakai ini levelnya eco. Kan di sini ada eco, ada normal, ada high. Itu maksudnya low, medium, high kan. Jadi eco itu yang paling rendah. Tapi kalau di Sumatera itu agak susah Om. Lebih banyak pakai normal sama high-nya. Jadi yang level tengah sama yang tingginya gitu. Karena tanjakannya itu luar biasa Om kalau di Sumatera itu. Eco terlalu pelan ya? Terlalu pelan Om, lebih berat. Jadi bawaannya berat. Karena mungkin faktor ini juga. Faktor bawaan ini juga di sini. Jadi kalau bawaan Om Gun ini total
dengan panirnya itu berapa kilo nih Om Gun? Nah ini panir kiri kanan kan ya. Ya. Ini ada lebih, ini kan sebenarnya kalau ini kan saya udah ganti nih apa raknya ini dengan yang lebih kuat, karena kalau yang bawaannya itu ini besinya itu nggak terlalu kokoh begini. Ganti di mana Om Gun itu? Ini saya sengaja beli terpisah Om, jadi ini saya ganti. Masih di Jakarta? Di Jakarta, jadi sebelum berangkat waktu itu saya ganti. Nah jadi kuat. Mungkin bebannya ini lebih dari 25 Om, karena apa namanya sangat berat. Ini kiri kanan pakaian sih memang ada yang lain-lain juga. Terus sama ini di atasnya ada juga gitu. Memang cukup berat sih kelihatannya waktu itu. Ya. Gitu. Gitu aja Om. Terima kasih Om Erik ini apa perbincangan kita, mudah-mudahan apa kesaksian dan pengalaman saya selama bersepeda menggunakan electric bike ini bermanfaat untuk para goesan yang biasa touring. Pesan saya, kita kalau mau touring sebaiknya pakai sepeda biasa aja deh. Jadi kalau ada rusak-rusak nggak ada masalah, misalnya rantai atau apa shifter gitu. Kalau ini rusak lebih berat gitu bawaannya. Ini kalau udah mati di jalan yang nggak ada colokan, ini susah gitu, lebih merepotkan. Kalau udah nggak berfungsi beratnya luar biasa. Iya luar biasa Om. Jadi Gitu. bagus sepeda biasa Om Gun ya. Sepeda biasa aja, sepeda touring yang biasa gitu, yang bukan electric bike. Dengan catatan sebelum berangkat jarak jauh kita mesti latihan dulu ya. Nah itu lah, ya pasti itu. Biar dengkul kita lebih loncer Om. Betul. Tadi aja saya ngikutin Om Gun itu, walaupun nggak ini, wah putarannya udah nggak seperti biasa saya lihat. Itulah perlunya pengalaman. Iya. Aduh. Terima kasih Om Erik ya. Ya, Bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.